Coba bayangin deh, pagi-pagi kalian bangun, tiba-tiba ada orang bawa senjata, lalu ngomong, ini bukan lagi rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Ica. Jadi cerita kali ini gue pengen, ya mungkin cerita yang sampai sekarang belum ada akhir ya. Walaupun udah banyak yang ngebantu, tapi sampai sekarang belum ada akhirnya. Ya, kisah negara Palestina. Sebelum gue lanjut ke cerita, kayaknya kalian harus like, komen, dan subscribe akun gue. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi kita mulai dari sebelum tahun 1948. Jadi Palestina itu pada tahun itu bukan tanah kosong yang nggak ada orang, nggak ada isinya, bukan. Jadi Palestina itu udah ada penduduknya, yaitu mayoritasnya bangsa Arab Palestina. Di situ di dalamnya ada orang Islam, ada orang Kristen Palestina, dan juga ada orang Yahudi lokal. Ya kalau sampai sekarang itu Yahudi lokal itu bisa dibilang yang kontra sama Israel, yang nggak ngedukung penjajahan Israel, itu orang Yahudi lokal. Mereka hidup berdampingan. Dia bukannya etnis nomaden ya, bukannya. Dia itu ya petani, pengembala, dan juga ada guru, ada ulama di situ. Secara etnis, penduduk Palestina itu dia didudukin sama Arab Smith dengan identitas kebudayaan yang kuat, bahasa Arab, dan ikatan tanah turun-temurun. Jadi itu awal penjajahan itu bukan di tanah Arab justru. Jadi awal penjajahan itu adanya di Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia ke-1. Nah, di situ Palestina itu jatuh ke tangan Inggris melalui mandat Inggris pada tahun 1917 sampai 1948. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour. Ya, jadi Balfour itu Inggris itu menjanjikan tanah Palestina bagi bangsa Yahudi. Nah, tapi di sini yang lebih menurut gua kurang ajar sih. Perjanjian itu tanpa sepengetahuan dari orang-orang Palestina, dari negara Palestina itu sendiri. Sejak saat itu migrasi Yahudi Eropa itu besar-besaran tuh terjadi ke Palestina. Wah, di situ ketegangan pun terjadi, perampasan tanah, perampasan rumah. Jadi pada tahun 1947 itu sebenarnya PBB udah ngasih rencana. Jadi dia punya rencana buat ngebagi tanah Palestina. 55% wilayah Palestina itu dibagi ke penduduk Yahudi Eropa. Tapi menurut gue sih nggak adil. Jadi Yahudi itu penduduknya cuma 33%. Tapi Palestina dibagi wilayahnya 55%. Lu bayangin, ya di situ rakyat Palestina menolak. Mereka bilang sih, bagaimana mungkin tanah dia, rumah dia, tempat dia, wilayah punya dia, tapi dibagi tanpa izin. Namun keputusan tetap berjalan. Nah, dari situ tuh kerusuhan mulai terjadi, baku tembak meledak pada tahun itu. Tahun 1948 disebut bangsa Palestina sebagai Nakbar, yaitu bencana besar. Lebih dari 700.000 warga Palestina dipaksa mengungsi dari rumah mereka. Sekitar 15.000 orang Palestina itu tewas, ratusan diantaranya dalam pembantaian desa seperti Deir Yasir, Leidia, Tantura. Lebih dari 500 desa Palestina dihancurkan. Ya dipaksa, alasannya tuh biar para pengungsi nggak bisa balik lagi ke rumah. Rumah-rumah mereka sudah diambil alih, nama desa dihapus, dan sejarah ditulis ulang. Pengungsi Palestina itu terbesar dia dari 3 wilayah tadi itu
pindah ke Gaza, tepi barat, Yordania, Lebanon, sampai ke Suriah. Hingga hari ini lebih dari 5 juta pengungsi Palestina hidup tanpa hak kembali. Konflik ini bukan konflik perang biasa. Penjajahan yang berlangsung puluhan tahun, tembok blokade, pemukiman ilegal, dan siklus kekerasan yang tak pernah berujung. Kisah Palestina ini bukan hanya sekedar kisah politik. Dia ini kisah manusia yang disakiti, kisah manusia yang masih memegang kunci rumahnya sedangkan rumahnya telah lama hancur, dan kisah anak-anak yang dilarang tumbuh besar. Ketidakadilan yang terus-menerus dibiarkan akan mewariskan ke generasi yang akan datang. Selama dunia terus diam, maka tanah Palestina akan terus berdarah. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah pengingat. Sebagai manusia yang berhati nurani, maka kita harus lihat Palestina. Ya, itu tadi kisah tanah Palestina yang dirampas. Semoga Palestina itu cepat merdeka dan kembali pulih. Ya, gue Bang Iz. Jangan lupa dukung channel gue terus. Jangan lupa like, subscribe, dan share.